Islam datang masuk Tuban. Tuban ini kota tua, makanya sebagian besar sejarah pengislaman itu mulainya dari Tuban, dari sini, jadi dari tanah sampean ini. Kalau sekarang berbicara tentang Tuban kota wali atau apa ya, memang semuanya mulainya dari sini. Jawa Tengah bisa menjadi Islam, pedalaman Jawa bisa menjadi Muslim, itu semuanya dedengkotnya dari sini, namanya Sunan Kalijaga, ya orang Tuban. Murid Sunan Kalijogo yang paling terkenal namanya Sunan Geseng, orang Tuban, Mbak Cokrojoyo. Gurunya Sunan Kalijogo yang paling terkenal Sunan Bonang, wong Tuban. Mula saya kadang lihat orang Tuban ini nggak terlalu aneh. Wong turunannya wong hebat, tempat orang hebat, makanya ini apik ya apik ora umum, nek dua blek ya dableke ya ora umum. Ini semuanya dari sini. Gitu. Penakluk Mongolia itu anak muda itu juga dari sini, namanya Ronggo. Ayo gini loh Kang. Itu Majapahit negara hebat kocar kacir itu gara-gara diberontak sama Ronggo. Wong Tuban ini wong ampuh. Adu pitik paling menangan wong Tuban. Jenengane Sawung Galing. Ini wong Tuban. Lho Tuban ini memang tanah tua. Ini tuh tanah tua. Ini tanah yang dulu memang berawal dari tanah Kapitayan. Ini di sini nih. Jadi tidak usah gumun. Pasukan Mongolia nyerang Singosari, bersandarnya ya di Tuban. Nah itu yang kadang kita nggak ngerti, Tuban ini ono apa nih, ono apa kita nggak tahu. Lah ya, sing ngaji pinter ya wakeh, sing ngono yo ning Tuban iki utuh. Dari sing mangan sapi sampai sing mangan celeng, utuh ning Tuban niku. Sing doyan sapi yo akeh, sing doyan celeng yo isi akeh ning Tuban niku. Sing ngombe banyu putih sampai sing ngombe iyo akeh yo ning Tuban. Ini memang Pak Bupati butuh ini seorang antropolog yang khusus meneliti Tuban ini. Utuh lengkap kok. Ini lengkap Tuban ini lengkap. Tuh. Wali-wali besar ada di Tuban. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Tuban. Gitu. Ketika kemarin saya sudah janji sama Pak Bupati saya harus menyelesaikan ini hari jadi Kabupaten Tuban. Saya selain mikir online sama Sunan Bonang. Dulu ya kan saya mulai online sama Sunan Bonang. Sama Sunan Bonang saya disuruh ke sebuah pulau, ke tempat gurunya Sunan Bonang. Maka seminggu kemarin saya ke Malaysia, salah satunya adalah ke tempatnya Sunan Bonang belajar agama Islam. Jadi pondok pesantren ini Sunan Bonang itu tidak di Jawa, ada di Malaysia sana, di Pulau Besar Melaka. Gurunya namanya Sultan Arifin atau Syekh Ismail, itu gurunya Sunan Bonang. Itu cucu keempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah main-main sampean. Gurunya Sunan Giri di tempat yang sama di situ. Maulana Ishaq ya mondoknya di situ. Ketika golek lemah cari tanah ini, cari tanah di Jawa yang persis dengan tanah ini. Itu tanah Giri itu persis dengan tanah di Pulau Besar Melaka. Maka SKPD ini sekali-sekali mesti ke sana. Walaupun nggak ngajak saya nggak apa-apa. Itu ada, itu di Pulau Besar Melaka, makamnya panjang sekali. Dulu mau dibongkar sama pemerintah Malaysia, dianggap sebagai makamnya Bomo orang sana, makam dukun. Ternyata seluruh peralatannya nyemplung laut, akhirnya berhenti. Nah itu pulaunya deket sama Melaka, itu deket. Nyebrang itu kalau speedboat paling 7 menit, kalau nggak sampai 10 menit lah, taus itu. Nah di situ makamnya. Saya sampai ke sana karena Tuban ini kota ajaib. Kok dulu semuanya mulai dari sini. Jeng Sunan Bonang bikin sesuatu yang paling monumental di tanah Jawa namanya gamelan. Itu di sini. Yang kemudian menemukan bunyi nang ning nang nong dang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang ngono, itu di sini. Ya kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Itu kan konsep besar Slendro Pelok nang ning nang nong.
dang gung, ayo dang balik nang Sang Yang Agung, gek dang balik nang Gusti Allah. Ya tenan ana sing dang gung balik nang Sang Yang Agung, ana sing dang yo nek ngene ya utuh. Lutuh di sini nih. Saya masuk ke pedalaman daerah situ ya, jero itu. Wah, masuk kok jenuh ngiri lho. Ana desa jenenge Suwalan. Ngoten nggih. Niku isih mlebu lagi. Mau ora ngerti desane niku. Iku luwih seneng beleh celeng timbangane beleh sapi. Daging celeng luwih larang ning kono timbangane sapi. Sate kirek yo eneng ning kono lengkap. Niku lho iki kutha tesih lengkap lho iki secara antropologi. Dan waktu ini enten sing melakukan penelitian tapi nggak sanggup meneliti Tuban. Salah satunya naminipun Denis Lombat, nggak sanggup meneliti Tuban ketika nulis kitab Silang Nusa Jawa Silang Budaya ora sanggup nulis Tuban. Saking ruwete Tuban itu. Nek diurai niku. Kalau diurai itu ruwetnya luar biasa Tuban. Jadi butuh studi yang sangat serius. Apa betul kemudian hari jadinya dimulai karena Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Loh, Ronggolawe itu dise putrane Arya Wiraraja. Lah Arya Wiraraja niku panggonane teng Sumenep niku. Yang sebelumnya menjadi raja di kerajaan di daerah Lumajang. Nah, ini gini, itu tadi sebelumnya itu sudah ada kekuasaan di sini nih. Derenge Ronggolawe itu sudah ada kekuasaan di zaman Singosari. Karena pemberangkatan pasukan melawan Mongolia niku kayak mriki. Jadi ekspedisi Pamalayu, ekspedisi yang paling ditakuti kali pemerintah Mongolia niku namine Pamalayu. Sing kapale niku didamel teng Tuban yang sanggup ngangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Sing untuk nabrak kapal Mongolia yang sanggup ngangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Lah kapal Kertanegara kayu Tuban sanggup ngangkat 2.500 tentara, 1.500 jaran. Coba. Itu di sini. Nah, mulai ini di sini, Tuban ini butuh penelitian yang sangat serius. Tidak semata-mata kemudian apalagi saat ini terus kemudian berubah setelah jadi kabupaten istilahnya Bumi Wilwatikta berubah menjadi Bumi Wali. Paling akeh ning kene lho. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Mbah Brohim Asmara Kondi, Sunan Geseng. Iki duwe papat. Lamongane mung duwe loro. Sunan Derajat iku ya mung siji tok berarti. Gresik Sunan Giri Mbah Makhdum Ibrahim. Surabaya siji. Sing duwe paling akeh niku Tuban. Wali. Niku. Lah semua ini mulai ke Tuban sampai NU niku sejarahnya ndak bisa dipisahkan dari Tuban. Sing saiki senengane khol, senengane napa niku dari sini. Ulama-ulama Mbah Sufyan niku di sini. Mbah Jabar neng kene. Penakluk Bhairawa Pong Bhairawa terakhir itu Mbah Jabar. Itu di sini. Karo Mbah Ganyong. Maneng kene kabeh. Iki Tuban, nanti Tuban ini daerah utuh. Klenteng ono. Masjid ono. Ono kabeh ning ngene. Jadi miniatur Indonesia iki yo Tuban iki. Ya gitu. Mulai gedek zikir sampai gedek mendemi ono nih. Ini lengkap itu di sini. Sing mulai ngombe sampai ngombe ini lengkap. Mulai sholatu khairum minan naum karo tang ya isi ono nih Tuban. Lagi lah komplit pokoknya Tuban ini termasuk daerah komplit. Mula kok dadi bupati Tuban layak dadi gubernur.
Ya menyelesaikan iso ngrampungi Tuban lho. Ngono, ning ndi ana demo pendopo diobong, ora Tuban ora enak. Itu kalau udah Tuban gak ada yang diberi diobong. Saiki dadi apik. Nek ra diobong ya ora apik dadi apik. Ya ini. Jadi makanya wong Islam paling ndak kagetan. Nah begitu ketemu Tuban ini zaman biyen, konsep piye ngono. Masyarakat Islam ketemu dengan masyarakat yang kayak begini. Lah mula para wali zaman biyen dari sini nih. Niki coba wali ini tukule ora kok Tuban wong ruwet. Tapi berhubung dari Tuban kekuasaan ada, sistem sosial ada, masyarakatnya ono. Mula terus muncul istilah-istilah besar dari Tuban niku yo kathah. Sunan Bonang damel konsep napa aja lali sangkan paraning dumadi niku yo king mriki. Sing akhirnya menghasilkan tembang besar jenenge Mocopat ning mriki. Mocopat yang menjalankan kehidupan manusia sing teko urip sampai mati kuwi ning kene tok. Lakone urip kaya tembang-tembang kawitan Mas Kumambang, kemambange nyawa. Tembang kedua Mijil lahir, tembang ketiga napa tembang nomor 3 Kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak. Tembang keempat Sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Tembang kelima Asmarandono mulai jatuh cinta. Tembang nomor 6 mulai gambuh jumbuh lanang wedok. Terus tembang ketujuh Dandang Gulo merasakan manis pahitnya kehidupan. Bareng ngono tembange Durma wayahe berdharma bakti. Bareng ngono Pangkur wayahe mungkur. Bareng ngono Megatro wayahe mati. Bareng ngono Pucung wayahe dipocong. Iki lho itu adanya itu dari sini. Oh iso yo ngene ya. Itu hebat. Nah ini Sunan Bonang. Terus digawa Sunan Kalijaga masuk ke pedalaman. Di murid-murid hebat. Itu dari sini. Makanya Tuban ini punya tanggung jawab besar. Dalam bahasa Roma Irama, kau yang mulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Tuban, makanya kalau kadang bakas Tuban nih, ya Allah, beratnya luar biasa tanggung jawab wong Tuban. Ya makanya saya menyarankan Tuban ini punya sebuah lembaga studi khusus ben wong-wong Jawa itu bisa studi ke sini. Sing bangun Kalimantan namanya Khatib Dayan niku muridnya Sunan Bonang yang mampu membangun balad-balad di sana niku kok mriki sedaya. Baladil Amin di sana dibangun kerajaan-kerajaan sing isine mempertemukan antar perbedaan sing maune bersuku-suku berbangsa-bangsa raja hamba dilebur karo jenenge musyarakah sing sakniki dikenal dengan konsep masyarakat. Begitu raja hamba dilebur dengan konsep besar namanya ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi bahasa menyebut warga negara namanya ra'iyah utawa rakyat. Dari sini terbangun ra'iyah rembukan disebut dengan istilah musyawarah wasyawirhum fil amri. Dibangun ulang yang namanya konsep nopo hidup bersama saling bertoleransi jenengane tafassahu fil majalis, maka duduk bersama namanya majelis. Sampai konsep besar namanya wilayah daerah para wali. Itu dari sini semua dulu yang bangun. Nuno kadang wong Tubane dhewe ora ngerti dan enggak mau ambil pusing. Lah opo ini kok kini sama minta tanggung jawab. Jadi NKRI itu salah satu pilarnya itu adalah Kabupaten Tuban. Sekomriki lho murid naminipun Arya napa naminipun Datuk Ribandang. Iku ngajine ya ning kene bareng karo Sunan Bonang di sini. Arya Abdillah ya di sini dididiknya. Sabare dididik sama Sunan Ampel, dididik sama Sunan Bonang di sini terus pindah ke Palembang membangun kerajaan-kerajaan Baladil Amin di Palembang. Yang akhirnya menghasilkan kesepakatan besar. Londo teko diusir lunga, daerahnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sing iso ngulangi Gusti Allah jenenge pangeran
terus saiki tukul Allah jenenge isih pangeran dicangkok iso apa mbiyen gak para wali teko kene musala cangkok ngono ae jenenge langgar saiki sing tukul musala langgare hilang lho syaikhun ustadzun lebokke mriki dibungkus jenengane kiai padahal zaman semono kiai niku ana kebo ana keris lah sakniki kebo keris ilang kiai niku ulama tilmidun muridun dibungkus jenengane santri saiki niku tilmidun muridun tukul ning jenenge tetep santri persis kaya ibu-ibu nih bungkuse kabeh niku kongwan isine rengginang itu kalau udah di sini nggak ada beginilah. Jadi kalau menyebut hari jadi Kabupaten Tuban ya kita harus menyadari betul bahwa dari sinilah semuanya dulu dimulai. Kenapa? Karena Indonesia tetap menyebut konsep besarnya adalah konsep wilayah, konsep masyarakat, konsep ra'iyah, dan itu akhirnya menjadi bahasa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang namanya UUD 45. Apa itu bahasanya wong rembukan, itu bahasa negara. Nah itu semuanya dulu dari sini. TNI mempertahankan Indonesia yang disebut dalam mempertahankan wilayah. Itu berarti daerahnya para wali. Lah para wali sebutan wilayah. Mula masya Allah berat ini tanggung jawab sampean ini dadi wong Tuban. Butuh studi khusus. Mungkin tahun depan ya bisa kita urai dengan uraian yang sangat konseptual sesuai dengan konsep Tuban. Soalnya wingi kula niku meleke kurang suwe sih teng Pulau Besar niku. Namanya sewengi tok. Jadi ngumpulkan informasi ini urung patek jangkep. Sok tahun ngarep tak jangkepno. Nah engko nek wis jangkep tak dongengno ini ngene piye. Soalnya gurune Sunan Bonang itu di sana. Kok iso wong kono ngulang wong kene? Sementara tempatnya di Malaysia. Sing Malaysia kok ora diulangi, tapi sing Jawa kok malah diulangi iku mbiyen piye? Nah, itu jadi sini. Malaysia tetap kerajaan sampai hari ini. Di sini lebur sudah tidak ada kerajaan, adanya adalah ra'iyah. Neng kono isih raja-raja, makanya 9 raja, bahkan raja utamanya yang di Pertuan Agung. Mulakno Malaysia butuh namanya perdana menteri. Nah sing kene sing iso dilebur raja wis ra ono, karek 3 apa pira itu raja di Indonesia. Itu karena dulu dilebur. Terus di sini bisa rukun antar bangsa karena diarani ra'iyah. Pelajaran itu diterapkan di sini, kenapa tidak diterapkan di Malaysia? Padahal guru Sunan Bonang ada di Pulau Besar Melaka Malaysia. Lah inilah memang butuh studi yang sangat panjang. Tapi bahwa bangsa ini memang dari awal sudah diajarkan oleh Islam, walaupun ketemunya baru belakangan. Ning kita awal wis dikandani wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lah kita punya bangsa Indonesia, maka membangun konsep baladil amin dengan konsep Indonesia. Lah Wahabi kenapa bermasalah? Karena Wahabi ngajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Saudi Arabia. Hizbut Tahrir kenapa bermasalah? Ngajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Filistin. Abu Bakar Bashir nggih pondok konsep baladil aminnya Afghanistan. Dan inilah makanya kemudian hari ini kita berbicara bangsa, karena kita punya konsep kebangsaan Indonesia, bukan kebangsaan manapun. Islamnya tetap sama, semuanya bersumber dari Arab, tapi membangun konsep baladil aminnya dengan konsep Indonesia. Pertemuan antara konsep baladil amin Indonesia dengan konsep Islam yang datang dari Arab sampai hari ini kita pegang, menghasilkan konsep besar Islam namanya Islam Nusantara.